Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari alam dan seisinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih, Bismillahirrahmanirrahim, Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, yang artinya 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengomentari lebih baik dari dunia, yang mana diartikan dari segi kenikmatannya. Keutamaan sholat fajar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menjelaskan, yang pertama diselamatkan dari api neraka. Barang siapa yang melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum terbenamnya tidak akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa umat Islam siapapun yang melaksanakan sholat subuh dan maghrib tidak akan masuk neraka. Bagian yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah bahwa seseorang tidak akan masuk neraka apabila melaksanakan satu sholat fajar dan maghrib. Seorang muslim harus mampu menjaga sholat fajar agar peluang masuk surga lebih besar daripada masuk neraka. Yang kedua, disaksikan langsung oleh para malaikat. Hal yang paling penting mengapa seorang muslim harus memperhatikan sholat fajar atau sholat subuh adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan sholat subuh yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ayat tersebut dengan jelas mengatakan kepada umat Islam untuk mendirikan sholat subuh dan maghrib, sementara menyebutkan bahwa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang menyaksikan sholat fajar dipertegas dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada malaikat yang secara bergiliran mengunjungimu pada malam dan siang hari, dan mereka semua berkumpul pada waktu subuh dan sholat subuh. Mereka yang telah menghabiskan malam bersamamu naik ke surga dan Tuhan mereka. Allah bertanya, dalam kondisi apa kamu meninggalkan para hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka saat mereka melakukan sholat, dan kami pergi kepada mereka saat mereka melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, ini jelas bahwa para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari harus kembali kepadanya pada pagi hari berikutnya. Ketika mereka mencapai pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat, maka para malaikat ini menyaksikan orang yang melakukan sholat subuh. Oleh karena itu, seorang muslim harus melakukan sholat subuh tepat waktu, sehingga para malaikat kembali untuk menyaksikan sholatnya. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi seorang muslim tanpa meminta adalah perlindungannya. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, siapapun yang sholat subuh kemudian dia berada di bawah perlindungan Allah, maka waspadalah wahai putra dan putri Adam, bahwa Allah tidak akan memanggil kamu untuk mempertanggungjawabkan perlindungannya karena alasan apapun. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena Allah menuntutnya dengan jaminan, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan melengkapkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, jelas bahwa orang yang sholat subuh secara langsung di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika seorang muslim ingin menghabiskan hari dengan cara di mana dia tidak perlu takut kepada siapapun, maka melaksanakan sholat subuh adalah cara untuk melakukannya pada awal hari.
Yang keempat, sholat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat sunnah subuh memiliki keutamaan lebih baik dari dunia dan isinya. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama juga mengatakan sholat sunnah fajar. Ada pula yang menamainya sebagai sholat sunnah subuh karena dilakukan sebelum sholat subuh. Ada pula yang mengatakan sholat sunnah barat, mungkin karena dilaksanakan ketika hari masih dingin. Ada pula yang menamakan sholat sunnah godat atau sholat sunnah yang dilakukan pagi-pagi sekali. 2 rakaat sebelum subuh atau fajar adalah termasuk kategori sholat sunnah muakkad, yang mana diartikan sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Nabi Muhammad SAW senantiasa menjaganya, baik ketika bermukim di tempat tinggalnya ataupun saat sedang bepergian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sayyidah Aisyah, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Sayyidah Aisyah, beliau berkata, "Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafili asadda ta'ahuda minhu ala raq'atai fajr." Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperhatikan sholat-sholat sunnah lain melebihi perhatiannya terhadap 2 rakaat sunnah fajar. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, kapan waktu mendirikan 2 rakaat sebelum subuh? Sebagian ulama ada yang memahami 2 rakaat fajar adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum masuk subuh, yakni sebelum azan. Ini adalah pemahaman yang keliru, bahwa yang dimaksud 2 rakaat sebelum itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh itu sendiri, bagian dari sholat sunnah rawatib. Barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat sebelum datang waktu subuh, maka ia tidak akan mendapat keutamaannya. Ia hanya mendapatkan pahala sholat sunnah mutlak, karena waktu itu adalah waktu bebas untuk sholat. Sholat 2 rakaat fajar yang dikerjakan sebelum subuh tidak terhitung sebagai sholat sunnah rawatib. Sholat tersebut menjadi sholat sunnah mutlak. Ia hanya memperoleh pahala dari sholat sunnah saja. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, dan bagaimana cara melakukannya? Satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan adalah anjuran untuk tidak berlama-lama ketika mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Mengingat predikat sholat ini adalah sholat sunnah, walaupun nilainya lebih berharga daripada dunia dan isinya. Alasan kebergegasan 2 rakaat sebelum subuh ini adalah mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Litba'i sunnatir Rasul. Setelah Al-Fatihah cukup membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, atau membaca surat Al-Insyirah Alam Nasroh di rakaat pertama dan surat Al-Fil Alam Taro di rakaat kedua. Demikianlah keterangan mengenai 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik dari dunia dan isinya. Sahabat Indosyariah yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat dan memberi pelajaran untuk kita semua. Dan saran saya pribadi agar selalu terus dan mengingat sholawat. Apapun masalah yang menimpamu, bersolawatlah. Pasti qabul, pasti. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.